Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Berry, kontraktor MBSI. Kali ini saya akan membuat video bermacam-macam penipuan di dunia konstruksi atau di proyek. Belakangan ini udah marak sekali yang namanya penipuan, bermacam-macam jenis macam penipuan untuk mendapatkan proyek lah. eh, c- eh, Proyek ini sudah goal lah, biaya entertain lah gitu kan. Jadi saya akan membuat video hal-hal atau penipuan apa saja yang terjadi di dunia konstruksi. Ikutin video saya kali ini, jangan sampai gagal paham atau apalagi salah pengertian. Yang pastinya jangan lupa dukung terus channel saya ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share untuk teman-teman yang pengen melihat video saya yang lain. Silakan masuk ke YouTube saya, mungkin ada ilmu yang bermanfaat di dalam YouTube saya, boleh teman-teman dengarkan. Oke, ikutin terus. Yang pertama, jenis-jenis penipuan di dunia proyek itu ada bermacam-macam. Ada yang mulai katanya take over, modus lending account. Itu lending account ini maksudnya hendak menjadi kontraktor ataupun eksekutor proyek yang bersedia menyiapkan beberapa uang. Katanya nanti mereka akan buka rekening bareng dengan perjanjian bahwa mereka mempunyai proyek bla 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 gitu kan. Terus kita tertarik, nanti kita menanamkan modal kita di sana, tahu proyek itu nggak ada dan duit kita udah dibawa kabur. Itu nggak sedikit orang yang tertipu dengan proyek tersebut. Makanya terkadang para investor itu sebenarnya udah lebih jeli lagi terhadap proyek. Bagusnya ada SPK, tanda tangan SPK di atas materai, ada DP, langsung dikerjakan gitu. Jadi lebih baik kita mengenal langsung sama ownernya proyek apa yang lagi kita kerjakan, ketimbang kita mendapatkan proyek dari agen-agen yang tidak jelas itu. Dulu saya pernah berpengalaman, dikenalkan dari orang, katanya ini proyeknya duitnya banyak. Teman-teman tinggal mencari yang namanya proyek yang mangkrak, proyek yang belum bisa jalan, nilainya ya mereka nggak terhingga katanya, nggak terhingga. Nanti mereka akan modali dengan katanya mereka ada investor dari Swiss lah, dari Jerman lah, dari Bangladesh, dari Belanda, segala macam gitu kan, yang duitnya itu tak terhingga katanya. Jadi mereka akan menipu kita itu. Nanti teman-teman disuruh buka rekening seberapa juta gitu, disuruh mengendapkan di sana dengan alasan kalau duit mereka itu akan keluar sekian juta euro, sekian juta pound sterling, karena nggak tertampung di banknya Indonesia. Jadi kita akan disuruhnya menanamkan duit kita sendiri 100 juta atau berapa. Jadi sebagai sekelas penipu kelas kakap seperti itu, kalau seandainya kita tergiur gitu kan, kita masukin duit kita 50 juta, 100 juta gitu kan, ya kan lumayan bagi mereka duit segitu gitu. Makanya hal yang demikian itu ya harus hati-hati, karena mereka itu menipu punya modal. Jadi setelan mereka itu memang steady, punya jas, punya ya kayaknya kayak pebisnis handal itulah, yang punya mobil mewah itu padahal mobil rental gitu kan. Dan saya pernah mengalami yang demikian, tapi alhamdulillah ya nggak sampai ketipu. Saya ngomongnya, saya dulu pernah berpengalaman, ada didatangin, katanya dia ada proyek untuk pembangunan kilangan minyak. Jadi katanya kontraktornya itu dari Jakarta semua, dengan nilainya lumayan, hitungannya T katanya. Jadi dia mau cari kontraktor lokal untuk membangun pagarnya gitu loh. Jadi saya masukin company profile, udah ketemu, udah tukar
Jadi dia cerita bahwa ini proyeknya akan dikerjakan sama kontraktor besar katanya kan. Jadi hanya mereka mencari untuk membuka jalan, cari kontraktor lokal untuk bikin pagarnya gitu. Jadi oke, kalau seandainya memang iya ya saya bersedia gitu loh. Nah tapi kata mereka nanti DP-nya pekerjaannya nanti menggunakan DP itu harganya 1.400.000 untuk bangun pagar dari beton. Itu hampir kalau saya kalkulasikan setelah saya totalkan hampir 20 miliaran lah untuk pagarnya aja. Nah, jadi dia bilang seperti ini, minta jasa apa namanya itu ya, fee marketing lah gitu kan. Fee marketing 5% dibayar di depan. Nanti proyeknya akan mereka kasih, sampai saya dikasih draft kontraknya juga dikasih. Terus saya bilang seperti ini, oke nggak apa-apa, kasihkan ke saya BQ-nya, gambarnya gimana, seperti apa. Ayo kita cek lokasinya di mana. Kalau seandainya memangnya iya, kita tanda tangan SPK-nya, nanti kita buat perjanjiannya. Tapi saya didampingi notaris, saya bilang kan. Saat ketemu itu mereka setuju gitu loh kan. Saat dibayarkan, terus saya bilang kalau DP-nya nanti keluar setelah tanda tangan SPK dan saya langsung bayarkan yang namanya fee marketingnya. Terus dia langsung beralasan nggak bisa, gini 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 bla 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 lah gitu kan. Jadi dia maunya itu minta fee marketingnya dulu. Jadi perlu teman-teman ketahui secara logika aja, kalau seandainya saya kasih fee marketingnya gitu, oke ini fee marketingnya segini, atau proyeknya nggak ada gitu kan, ya kan kita juga yang rugi. Nah jadi dalam dunia proyek itu ya ada sebagian orang yang ngomong untuk mendapatkan proyek itu semakin banyak siramannya kita bakalan dapat proyek. Mungkin ada juga, kalau menurut pandangan saya mungkin ada, tapi alangkah bagusnya lebih baik teman-teman kenali dulu proyeknya itu apa, ownernya siapa. Mending kita langsung aja ketemu sama ownernya. Kalau seandainya kita bersedia, lampirkan rekening koran kita, ya udah, lampirkan pengalaman kita di mana gitu kan. Itu saya rasa kalau seandainya ownernya tahu kita berpengalaman, ya dari track record kita mereka percaya, ya mereka juga nggak bakalan segan-segan untuk mengasih ke kita proyek tersebut gitu loh. Jadi hati-hati dalam mencari proyek atau yang namanya proyek bodong gitu. Terus ada lagi yang namanya modus yang kedua, take over proyek LPSE gitu. Jadi seolah-olah proyek apa namanya perusahaan tersebut sudah menang di proyek pemerintah LPSE, jadi mau di take over. Jadi mereka nanti minta fee-nya sekian. Jadi perlu teman-teman ketahui, sebenarnya kalau menurut saya, kalau memang ada proyek yang di take over, itu nanti yang bekerja tetap company yang menang, bendera yang menang sebagai pengawasannya. Jadi nanti mereka sebagai subkon memakai bendera si pemenang. Itu mungkin ada 1, 2, 3 yang mereka lebih percaya, itu ada. Tapi di situ teman-teman juga harus hati-hati. Kalau proyek pemerintah itu nggak main-main, pengawasannya banyak. Artinya gini, proyek itu ada namanya MK-nya, ada namanya manajemen konstruksinya yang mengawasi, atau konsultan supervisinya yang mengawasi sebagai pendampingnya owner. Ya nanti mereka itu ada lagi yang namanya BPK, BPKP. Jadi itu nggak main-main. Nggak mungkin BPK-nya bakalan terkecoh bahwa wah ini nggak dikerjakan sama perusahaan lain. Itu nggak bakalan mungkin gitu loh. Kalau seandainya iya, ya si PPK-nya nanti bisa kena gitu. Jadi yang namanya take over proyek itu ya kalau menurut saya, selagi kenal dengan orang yang mau take over dalam tanda kutip, oke, kita masuk sebagai subkonnya, di bawah nanti bikin perjanjian di bawah notaris bahwa ini akan kita yang kerjakan, itu menurut saya boleh. Yang penting sama-sama setuju dan menyetujui. Tapi kalau seandainya kita tidak kenal dengan si pemenang proyek, mereka bilang bahwa ini mau di take over, nanti kita harus bayar ini, ya itu kan juga nama penipuan gitu loh. Jadi teman-teman harus hati-hati ya yang namanya di take over proyek LPSE. Terus
Yang ketiga itu ada lagi yang namanya modus cari investor. Seperti yang saya sampaikan tadi, mau take over proyek gitu loh. Nah, jadi di sini si apa namanya pelakon di sini menyiarkan kepada mediator kalau PT perlu kontraktor, suasana berganti, jadi perlu investor kerjasama sebab si pelakor bisa SPK yang mana SPK itu dikeluarkan oleh PT si komplotannya sendiri serta memohon beberapa duit kepada kontraktor dengan jaminan uh, orang dalam gitu loh. Ya kalau menurut saya naif aja gitu, mana ada yang uh, intinya seperti yang saya sampaikan tadi, langkah bagusnya kita lebih mengenali dulu siapa yang si pemilik proyek, kita masuk ke sana sebagai apa, daripada orang mediator-mediator ini. Jadi mafia proyek itu sekarang nggak main-main lagi, mereka itu bahkan lebih bermodal lagi daripada uh, yang pemenang proyek tadi gitu loh. Seolah-olah dia bukan, ada sekarang ini yang sistemnya uh, kayak surat domisili dicecerkan di tengah jalan, terus nanti ada IWJK-nya, terus dikeluarkan beberapa cek yang ditulis tangan di sana seolah-olah ditinggalkan atau dicecerkan di tengah jalan, berharap ada orang yang nelpon gitu kan, duit mau dicairkan, itu nggak apa-apa bapak, nanti cairkan, nanti transfer aja ke saya segini gitu kan. Itu terkadang udah gampang orang menghalalkan yang sedemikian gitu. Jadi teman-teman kalau ingin bermain di dunia konstruksi itu ya perlu dihati-hati juga. Jadi kemarin ada seperti yang saya ceritakan tadi, ada teman saya di Lombok, seperti yang saya sampaikan tadi, dia ada kenal orang, katanya investornya dari Swiss mau mengucurkan dana sekian ratus miliar, dan bapak itu percaya. Saking percayanya mereka membayarkan hotelnya, makannya, merentalkan mobil untuk mereka operasional. Setelah ketemu sama saya ceritakan itu nggak ada pak, itu penipuan, saya bilang kan. Saya ceritakanlah pengalaman yang pernah saya alami, terus bapak itu tetap tidak percaya. Jadi singkat cerita, katanya duit itu mau dicairkan, jadi butuh dana kira-kira 200 jutaan atau berapa, 250 untuk membuka rekening, karena yang namanya euro itu nggak susah untuk masuk Indonesia, jadi kita entah apalah gitu kan permainan dari mereka. Dan bapak itu percaya, sampai dia menjual mobil Innova-nya untuk membuka akun rekening sebagai duit penampung katanya yang euro tadi, dan mereka kasihkan ke si investor tadi gitu. Nah, jadi setelah duit itu didapat sama investornya dan besoknya mereka itu hilang. Dan bapak itu baru ngomong ke saya, ternyata Mas Berry benar, saya udah ketipu, mobil saya udah hilang. Tapi karena bapak itu caranya itu apa namanya, dengan cara dia seperti itu tulus, dia nggak pernah kepikiran untuk kena tipu gitu kan. Setelah dia kena tipu itu dia menang proyek pengadaan pemasangan lampu PCU jalan solar cell kalau nggak salah di Bima waktu itu. Dan ya duit dia yang hilang itu bisa digantilah dengan proyek dia yang baru itu. Nah, terus ada lagi yang namanya modus proyek dana amanah. Mengharuskan kontraktor bayar duit dengan alibi infak dahulu ataupun perihal lain dengan modus agama. Nah, itu perlu teman-teman hati-hati juga. Terus yang selanjutnya modus uang koordinasi proyek pemerintahan PL atau penunjukan langsung, itu di atas 1 miliar, di atas 1 miliar. Jadi dia mengiming-imingi bahwa ada proyek PL, PL-nya itu besarnya 1 M. Nah, seolah terus dia minta jasa fee marketingnya itu tadi. Jadi perlu teman ketahui kalau sekarang ini dari pemerintah untuk PL itu kalau nggak salah itu di bawah 100 juta. Kalau di atas 100 juta itu udah tender. Nah, itu PL itu kalau sekarang ini kalau nggak salah itu di bawah 100 juta. Jadi kemarin saya pernah dapat satu dari anggota DPR, harganya ya kalau dibulatkan apa segala macam itu hampir 100 jutaan lah. Itu PL pembangunan gedung serbaguna di komplek-komplek RW gitu. Nah, terus ada lagi modus dana entertain. Umumnya hendak timbul modus dana entertain ini ialah
yang mengaku mediator ataupun project pemilik di lembaga mau mau memanjakan dahulu kontraktornya supaya lebih akrab, sehingga segala jenis bentuk proyek nantinya instalasi hendak dialihkan ke mereka. Jadi kita harus entertain dulu siapa yang ngasih proyek tadi, bla 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 bla, kita kasih uang, entertain, karaoke segala macam, atau proyeknya juga nggak ada gitu loh kan. Itu perlu teman hati-hati. Alangkah bagusnya kalau di dunia proyek, kalau menurut saya mending lurus-lurus saja. Kalau rezeki itu tidak bakalan kemana, yang penting kita siapkan company profile, dana kita ada. Kalau seandainya mereka percaya kepada kita jalankan. Kalau seandainya nggak percaya, masih ada kerjaan yang lain gitu loh. Jangan terlalu berharap dengan hal-hal yang demikian, karena pemerintah sekarang nggak main-main. Itu kalau seandainya ada penyimpangan dana, ya hati-hati aja, akan berurusan dengan KPK nantinya gitu. Terus ada lagi yang namanya modus uji coba atau kenalan. Awal mulanya dikasih proyek dengan nilai kecil dahulu, dengan informasi lengkap. Setelah itu kontraktor disuruh survei, posisi kenalan. Nah, buat berangkat butuh tiket penginapan karena kontraktor masih asing dengan daerahnya, sehingga tiket dan penginapan dititipkan dibeli ke mereka gitu loh. Perkaranya merupakan kontraktor dimohonkan untuk mentransfer duit untuk beli tiket penginapan, duit yang duitnya yang mengarah kecil, tetapi jika modus ini sukses dari banyak kontraktor, naas jadinya hendak besar juga. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi mereka diambil-ambilkan ada proyek, tapi kita harus survei dulu ke sana. Berapa orang, 3 misalnya, mereka akan minta, nanti kita akan disuruh yang namanya ada koordinator sipilnya, mekanikal, elektrikal, ASE-nya untuk mensurvei proyek tersebut. Tapi dengan catatan kita harus beli tiketnya melalui mereka gitu lah. Itu setelah kita transfer duit, ya sebenarnya tiket nggak datang-datang juga gitu. Jadi yang namanya seperti itu juga harus hati-hati. Terus ada lagi yang namanya fee lain-lain, hanya seperti SKBDN, fee keluar, apa artinya SKBDN keluar nanti fee-nya juga keluar. Itu juga hati-hati. Bermacam-macam lah sekarang di dunia proyek penipuan gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau apa namanya ini, kalau seandainya teman-teman bisa jeli, alangkah bagusnya untuk menjadi proyek itu kenal atau mengenali orangnya ya tersebut. Kalau seandainya kita sudah mengenali proyek apa yang kita bangun, terus dipercaya sama kita, yang namanya rezeki itu tidak bakalan kemana. Lebih baik kita dapat proyek, kenal sama orangnya, terus kita nggak pakai DP, tapi suatu saat akan dibayar, lebih baik ketimbang kita kasih uang ke mereka, diambil-ambilkan kayak ini, tahu proyek itu nggak ada. Jadi di dunia proyek pun masih juga ada yang namanya penipuan. Jadi biasanya mangsa-mangsanya kontraktor-kontraktor baru. Jadi mungkin dia ada modal sedikit, pengen dapatkan proyek, atau udah ketipu gitu. Jangankan di sekelas proyek, bahkan sekelas mandor pun juga banyak yang ketipu gitu loh. Kayak tukang-tukang itu kasihan, duitnya dibawa lari sama mandornya. Jadi teman-teman harus hati-hati juga kalau seandainya berbisnis di dunia kontraktor. Artinya yang amanah, pegang kepercayaan orang, yang namanya rezeki itu akan mengalir dengan sendirinya. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Kalau seandainya teman-teman suka dengan video saya, silahkan share, like, dan komen. Mungkin ada masukan dari teman-teman, saya harus membuat video yang harus bagaimana lagi nanti ke depannya. Jujur sekarang ini agak udah sedikit susah untuk buat konten, dikarenakan ya untuk untuk membuat konten di proyek langsung sekarang kayaknya nggak sempat lagi, karena di proyek itu udah fokus untuk kerja aja. Tapi kadang-kadang saya juga kalau nggak terlalu sibuk kali ya, mungkin saya bisa buat video tentang yang belum pernah saya buat gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman suka dengan video saya ini, silahkan komen, like, dan share. Dan pastikan untuk mendukung channel saya ini, jangan lupa subscribe-nya, karena subscribe-nya itu ya masih gratis. Sampai di sini dulu. Salam.